Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Jadi kali ini kita akan melanjutkan soal di bab 15. Sekarang kita bahas soal mengenai E15.2 ya. Nah, pada dasarnya soal E15.2 ini sama dengan soal sebelumnya E15.1, namun di soal ini memperkenalkan ke kalian terkait dengan jenis saham yang selain dari saham ordinary shares, yaitu ada saham preference shares atau saham preference. Nah, saham preference ini perbedaannya dengan saham ordinary itu sudah dijelaskan di dalam buku, dalam materi. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Nah, oke, langsung saja kita masuk ya ke soalnya. Di sini sebuah perusahaan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2019. Dengan mana perusahaan ini mengotorisasi sebesar atau sebanyak 10.000 saham dengan bunganya 8% dan par value-nya itu adalah $50 untuk saham preference-nya. Kemudian 500.000 saham untuk saham ordinary-nya. Nilai par-nya nggak ada, tapi di sini ada nilai stated value-nya $2 per share. Pada dasarnya sama ya perlakuannya, no par par value sama stated value sama perlakuannya, akan dihitung sebagai share capital. Oke, jadi sekali lagi di sini perusahaan itu menerbitkan atau mengotorisasi ada dua jenis saham. Yang pertama adalah preference shares, yang kedua adalah ordinary shares. Saham preference juga saham ordinary. Kalau saham preference yang diotorisasi adalah 10.000, sementara saham ordinary yang diotorisasi itu 500.000. Maksudnya yang diotorisasi itu seperti apa? Kalau teman-teman baca, jadi sebelum perusahaan itu berani menjual sahamnya, perusahaan itu harus ada batasan otorisasi saham. Misalnya di sebuah perusahaan A dia memiliki 100.000 saham misalnya. Nah, tetapi dari 100.000 saham itu sebenarnya nggak semuanya bisa dijual. Yang bisa dijual itu adalah yang sudah diotorisasi saja. Misalnya di sini dari 100.000, kasusnya di sini adalah yang diotorisasi untuk saham preferensinya adalah 10.000, untuk saham ordinary-nya adalah 500.000. Nah, begitu. Yang diotorisasi ini yang bisa dijual ke pemegang saham. Oke, terus fungsinya 8% ini untuk apa? Kenapa saham preference itu ada 8%-nya? Karena salah satu perbedaannya antara kedua jenis saham ini, yaitu saham preference itu memiliki atau memperoleh pendapatan dividen. Nah, dividennya itu diperoleh dari nilai bunga ini. Bukan bunga, nilai persentasenya ini 8% dikalikan dengan jumlah sahamnya, seperti itu. Dan kita diinstruksikan untuk membuat jurnal untuk transaksi-transaksi yang ini. Oke, langsung saja kita ke penyelesaian soalnya. Yang pertama adalah tanggal 10 Januari, perusahaan itu menerbitkan 80.000 saham biasa, ordinary shares, untuk mendapatkan cash, uang untuk ditukarkan dengan uang, dan harga per sahamnya adalah $5. Berarti sama aja dengan yang E15.1. Kalau kita buat jurnal, karena di sini kita tukarkan dengan cash, berarti kita terima cash. Kita debit cash dan kreditnya adalah share capital ordinary. Nah, share capital cash dulu. Cash ini dapat nilainya adalah 400.000, ya, dari mana? Yaitu 80.000 dikalikan dengan 5. Ini bintang 1, 80.000 dikali 5 dapat 400.000. Kreditnya adalah share capital ordinary, karena ini saham ordinary, senilai 160.000 diperoleh dari ini. Kalau saham nih kita lihat ya, ordinary share kan nggak ada nilai parnya nih, no par, tapi ada stated value-nya. Berarti untuk memperoleh nilai share capitalnya ini diperoleh dari berapa jumlah saham yang beredar dikalikan dengan berapa nilai stated value-nya, yaitu 80.000 yang ini dikalikan dengan 2 nih. Nah, dapatlah 160.000. Selisihnya adalah share premium ordinary. Kemudian lanjut ke tanggal 1 Maret.
tanggal 1 Maret itu sama dengan tanggal 10 Januari, cuman tanggal 1 Maret yang diterbitkan adalah bukan saham biasa melainkan saham preference. Menerbitkan 5.000 saham preference untuk ditukarkan dengan cash senilai $108 per sahamnya. Sehingga kalau kita jurnal, cashnya di debit diperoleh dari berapa jumlah saham yang beredar, yang diterbitkan, jumlah saham yang diterbitkan 5.000 dikalikan dengan jumlah per sahamnya. Nah, di sini harga saham preference itu lebih mahal ya dibanding saham ordinary kalau di sini. Nah, 108 kali 5.000 nih dapat nilai 540.000. Dan kreditnya share capital preference karena ini merupakan saham preference. Share capital itu diperoleh dari jumlah saham yang beredar, jumlah saham yang diterbitkan 5.000 dikalikan dengan stated value ya, karena stated value ini adalah miliknya ordinary shares, sementara ini kan preference, berarti preference itu par value-nya diketahui seharga $50, berarti 5.000 ini dikalikan dengan 50 nih dapatlah 250.000. Selisihnya adalah share premium preference. Nah, sangat penting ya teman-teman mencantumkan apakah dia ordinary atau preference. Oke, kita lanjut ke tanggal 1 April. Perusahaan menerbitkan 24.000 saham biasa untuk tanah. Berarti pertukarannya dengan tanah. Dan juga harga tanah yang diminta itu adalah 90.000, sementara nilai fair value tanah itu seharga $80.000. Nah, pertanyaannya adalah di sini kan kita debit land ya, karena kita tukarkan dengan land atau tanah. Land seharga, apakah seharga harga yang diminta atau pakai fair value-nya? Kalau berdasarkan teorinya, pertukaran antara saham dengan non cash itu harus menggunakan nilai fair value, berarti pakai 80.000. Nah, share capital ordinary-nya adalah berapa jumlah saham yang diedarkan? Yang diterbitkan 24.000 dikalikan dengan stated value, karena di sini adalah ordinary share, stated value 2, dapatlah nilai 48.000. Selisihnya adalah share premium. Untuk tanggal 1 Mei, perusahaan menerbitkan 80.000 saham ordinary dengan menukarkan cash dan nilai per sahamnya adalah $7, sama dengan yang 10 Januari. Kita debit cash, kreditnya share capital. Cashnya yaitu ini 80.000 dikalikan dengan 7, sementara share capitalnya 80.000 dikalikan dengan stated value karena ini adalah ordinary share. Nah, dapatlah nilai itu. 1 Agustus menerbitkan 10.000 saham biasa ke attorney, kayak ini ya, kayak yang soal yang sebelumnya. Attorney ini seperti lawyer atau pengacara, dengan harganya itu yang dibayarkan adalah 50.000, tapi nggak dibayarkan pakai uang ya, dibayarkan pakai saham biasa. Nah, makanya di sini karena ini digunakan untuk mengurus urusan company nih, urusan organisasi, maka di sini kita debitnya adalah organization expense. Kreditnya share capital ordinary seharga 50.000, ini seharga ini ya, seharga berapa kita bayar attorneys-nya. Sementara untuk share capitalnya adalah 20.000 diperoleh dari jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan stated value karena ini ordinary shares. 20.000 selisihnya adalah share premium. Untuk tanggal 1 September, sama dengan tanggal ini ya, 10 Januari dan tanggal 1 Mei, menerbitkan 10.000 saham biasa untuk menukarkan dengan cash. Harga per sahamnya adalah 9. Oke, langsung saja di sini 10.000 kali 9 dapat cashnya 90.000, share capitalnya adalah 10.000 dikalikan dengan stated value karena dia ordinary share, 20.000, selisihnya adalah share premium. Lalu tanggal 1 November menerbitkan 1.000 saham preference dengan menukarkannya pakai kas. Harga per sahamnya adalah $112, berarti sama ya, kita debitkan cash 112.000 diperoleh dari 1.000 kali 112, kemudian share capital preference yaitu diperoleh dari 1.000 dikalikan dengan ini 2 per share-nya. 50 par value untuk preference, karena ini preference kan, berarti kita nggak pakai yang stated value ini, tapi kita pakai yang $50 per value preference shares. Dapatlah 50.000, selisihnya adalah share premium. Oke, sekian untuk soal ini.
Kita akan lanjut ke soal yang N15.5 di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.